Salam saudaraku. Mari hari ini kita bersama-sama dimanapun kita berada, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Tuhan hadir, kuasanya mengalir bagi kita semua. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa mengaku, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya Tuhan, Engkau dimuliakan Tuhan. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan kami, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan kami, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Semua di hadapan tatamu, seluruh jiwa mengaku, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan kami bernyanyi, seluruh jiwa memuji-Mu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senama dengan surga. Semesta bersuka bersama dengan surga. Semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, tepuk tangan kami bagi Tuhan. Dosaku, sungguh nyata kasih.
nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu.
Sorak-sorai bagi Tuhan kita katakan haleluya. Tepuk tangan bersama-sama saudara. Kaulah Tuhan yang berkuasa. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebuskan jiwaku. Lewati badai tak ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi ku menyembah. Setiap firman-Mu berani jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan yang perkasa. Nyanyikan bersama-sama. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebuskan jiwaku. Oh, lewati badai tak ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi ku menyembah. Setiap firman-Mu berani jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi ku menyembah. Setiap firman-Mu berani jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sorakan haleluya. Katakan yang perkasa. Kaulah Raja, katakan Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Siap firman-Mu berani dalamku. Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Siap firman-Mu berani dalamku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mari sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada pada saat ini menyaksikan tayangan ini. Tuhan tidak pernah dibatasi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur, kami bersyukur, oh Bapa kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Mari sembah Dia Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Oh, kami menyembah kami bersyukur atas kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami menyiapkan tanah hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu yang sebentar Engkau akan sampaikan lewat hamba-hamba-Mu. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami percaya Roh Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Roh Tuhan ada pada setiap kami, siap menjamah kehidupan kami Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh jemaat Gereja Petra di seluruh Indonesia sedang merayakan ulang tahun yang ke-49 dari Gereja Petra. Dan saya yakin dan percaya 49 tahun kalau Tuhan izinkan kita bisa lewati, berarti ada maksud Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Nah Bapak Ibu, hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan ada beberapa orang. Mereka akan sharing beberapa hal. Dan yang pertama saya akan undang Bapak Pendeta John Yonatan. Beliau adalah gembala dari Gereja Petra di Kota Raha. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Shalom Bapak Saudara, apa kabar? Puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Ya, puji Tuhan, saat ini saya ingin sharing, ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sesuai dengan tema kita, yaitu menjadi relevan. Saya ingin berbagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan menjadi relevan dalam membangun generasi. Saudara,
Kita ada di zaman di mana perubahan sedang terjadi dengan begitu cepat, gitu ya. Perubahan-perubahan ini sepertinya tidak bisa kita tolak. Ini menjadi sebuah keharusan. Kita tidak bisa memilih untuk tidak ikut dalam perubahan, tapi ini menjadi sebuah keharusan di mana kita harus terlibat di dalam perubahan-perubahan yang sedang terjadi sekarang ini. Saudara, tentu saja di dalam perubahan-perubahan yang terjadi ini ada kelebihan dan ada kekurangannya, ya saudara ya. Kelebihan dari perubahan yang sedang terjadi akhir-akhir ini, saya melihat orang-orang menjadi semakin cerdas, terutama dalam ilmu pengetahuan, dalam teknologi, dalam informasi. Mereka begitu banyak menerima informasi dan begitu cepat untuk bisa membagikan informasi-informasi yang mereka punya, ya saudara ya. Dan perubahan zaman yang terjadi ini juga membuat kita bisa mengembangkan diri. Kita bisa mengembangkan diri, kita bisa belajar banyak hal, membuat kita menjadi lebih maju, membuat kita menjadi semakin kreatif. Itu sangat baik saudara. Saya rasa kita juga perlu belajar, kita perlu mengikuti perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan yang sedang terjadi akhir-akhir ini, untuk supaya kita bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih baik lagi. Tapi di satu sisi ada juga kekurangan dari perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Saya catat di sini akibat dari perubahan-perubahan itu adalah orang cenderung menjadi sedikit lebih pasif di dalam bersosialisasi. Saudara, akhir-akhir ini dengan kemajuan zaman, orang aktif di media sosial, begitu akrab, berhubungan satu dengan yang lainnya, menjalin persahabatan satu dengan yang lainnya. Tapi tidaklah demikian dalam kehidupan nyata. Mereka tidak seaktif di media sosial. Saudara, ini adalah satu kekurangan. Saya mengerti kita ada di pandemi COVID-19, kita harus ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Tapi kita perlu memahami bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia maya, tapi kehidupan kita adalah kehidupan di dunia nyata. Kita tidak akan bisa mengasihi orang lain tanpa kita berhubungan di dunia nyata, tanpa kita berkomunikasi dengan baik di dunia nyata. Itu kekurangannya saudara, dan saya mencatat ada juga kekurangan yang lain, diantaranya berkembangnya tingkat kejahatan, mulai dari kejahatan moral, mulai dari kejahatan yang bersifat kriminal, pencurian data-data dan lain sebagainya saudara. Saudara, ada juga penyebaran berita bohong. Itu membuat banyak orang terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang salah. Itu juga merupakan dampak dari kemajuan zaman yang sedang terjadi. Berkembangnya juga tingkat-tingkat kecanduan yang baru. Anak-anak lebih cenderung untuk suka bermain game, bahkan ada yang mulai mengarah ke arah perjudian. Itu dampak yang negatif dari kemajuan zaman yang sedang terjadi. Saudara, inilah fakta, inilah realita. Artinya apa? Kita hidup di zaman yang seperti itu sekarang ini. Kita hidup di mana kita ada di dalam keadaan yang seperti itu. Kita tidak bisa menolak arus perubahan ini, tapi kita bisa menjadi solusi. Supaya apa? Kita bisa membangun generasi ini, supaya kita bisa menjadi relevan dalam membangun generasi ini. Bagaimana caranya untuk kita menjadi solusi, saudara? Alkitab berkata kita adalah terang. Kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 mengatakan demikian, saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, kita adalah garam. Garam adalah satu bumbu masak. Garam adalah satu benda yang sangat dibutuhkan. Di berbagai macam bidang mereka membutuhkan garam. Artinya apa saudara? Garam itu memberikan solusi. Sama seperti terang, dalam ayat selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang. Artinya garam dan terang itu adalah solusi bagi orang-orang yang ada, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi solusi, untuk menjadi jawaban bagi generasi yang ada di sekitar kita saat ini. Nah, saya ingin berbagi saudara, bagaimana caranya kita bisa menjadi solusi. Yang pertama adalah
dengan kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Dengan kita menyadari apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Bahkan Dia rela mati untuk kita. Ketika kita sadar bahwa kita orang yang dikasihi dan Tuhan rela mengorbankan nyawanya karena kasihnya kepada kita. Dengan kesadaran itu kan membuka kapasitas hati kita untuk kita bisa mengasihi orang lain, untuk bisa mengasihi generasi ini. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi jawaban, menjadi solusi, supaya kita bisa menjadi relevan dalam membangun generasi ini. Sadarilah siapa kita di hadapan Tuhan, dan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Yang kedua, saudara, bertekunlah di dalam doa. Kenapa kita harus berdoa, saudara? Karena semakin kita berdoa, semakin besar kasih itu timbul di dalam hati kita. Semakin kita berdoa, semakin kita bisa mengasihi generasi ini. Kita tidak akan bisa mengasihi generasi tanpa kita berdoa. Itu sebabnya kita perlu bertekun di dalam doa, supaya kita semakin mengasihi. Semakin kita berdoa, semakin Tuhan bukakan hikmat-hikmat yang baru. Tuhan bukakan ide-ide yang baru, supaya kita bisa menemukan cara-cara yang benar, cara-cara yang tepat untuk kita bisa menjadi relevan dalam membangun generasi ini. Teruslah berdoa, karena semakin kita berdoa, semakin Tuhan bukakan hikmat-hikmat dan ide-ide yang baru. Selain kita sadari siapa kita dikasihi dan sadari apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Teruslah berdoa. Semakin kita berdoa, Tuhan bukakan, Tuhan berikan hikmat. Semakin kita dibukakan Tuhan, langkah selanjutnya adalah kita bisa menjadi sahabat. Kita harus mulai membangun hubungan untuk menjadi sahabat bagi generasi yang ada di sekarang ini, saudara. Karena apa, saudara? Kita tidak bisa menjangkau, kita tidak bisa membangun generasi, kita tidak bisa mempunyai hubungan yang lebih dekat kalau kita hanya sebatas viewer atau follower dari seseorang. Kita tidak bisa membangun generasi ini kalau hanya sebatas itu. Kita tidak bisa membangun kalau hanya sebatas berteman. Tapi kita bisa membangun generasi ini kalau kita menjadi sahabat dengan mereka. Kita membangun persahabatan dengan mereka. Saudara mungkin bertanya, kenapa bersahabat? Kenapa persahabatan? Saudara, sahabat adalah seseorang yang akan menolong ketika dia melihat seorang sahabatnya terjatuh. Sahabat tidak mungkin melihat kekurangan dan terus menghina, terus menjatuhkan, terus menghakimi. Tidak, saudara. Sahabat akan membangunkan, akan menolong sahabatnya ketika sahabatnya itu jatuh. Alkitab berkata, sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Generasi ini butuh sahabat. Ketika kita sadar siapa kita dikasihi, dan Tuhan sudah berbuat begitu banyak untuk menyelamatkan kita, maka kita akan bisa mengasihi orang lain. Semakin kita berdoa, semakin kita mengasihi, semakin kita rela untuk menjadi sahabat bagi mereka. Karena generasi ini butuh sahabat, butuh orang-orang yang menjadi teladan. Saudara, saya punya latar belakang yang cukup suram. Narkoba bukan hanya menggunakan, tapi saya mengedarkan. Di satu sisi ada banyak orang yang menganggap, wah, gak mungkin orang seperti dia berubah. Ketika ada orang yang mau menerima, mau menjadi sahabat, mau menjadi tempat saya berbagi, menceritakan keluh kesah saya, maka perubahan itu mulai terjadi dalam kehidupan saya. Saya diterima, saya didoakan, saya dibimbing, dan saya melihat ada teladan hidup yang baik dari seorang sahabat. Sehingga akhirnya ketika saya melihat keteladanan yang baik ini, saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Semua dimulai dari ada orang yang buka hati untuk menerima kita sebagai sahabat. Karena persahabatan merupakan cara yang terbaik untuk kita menjadi relevan dalam kita membangun generasi. Generasi ini butuh sahabat. Generasi ini butuh teladan.
dan kitalah orang-orangnya. Karena Tuhan sudah menempatkan kita untuk menjadi terang dan garam bagi generasi ini. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta John Yonathan. Begitu menguatkan kita, dan berikutnya kita akan diberkati oleh Bapak Pendeta Billy Polii. Beliau adalah gembala sidang dari Gereja Petra di Tomohon. Mari kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Anda semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Sebelum saya menyaksikan kesaksian yang akan meneguhkan dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih dahulu saya atas nama Pendeta Muda Billy Polii bersama istri dan juga anak beserta seluruh sidang jemaat GPT Petra Kota Tomohon, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-49 kepada GPT Petra Makassar dalam usia perjalanan pelayanan penggembalaan di Kota Makassar. Jadi doa kami kepada GPT Petra Makassar, gembala dan juga jemaat memasuki usia yang ke-49 tahun ini, Tuhan akan terus mencurahkan kasih karunia demi kasih karunia. Gereja Petra Makassar akan terus mengalami terobosan demi terobosan menjadi gereja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menggenapi agenda dan tujuan Tuhan untuk membangun dan mendewasakan umat Tuhan, dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Saya percaya Gereja Petra Makassar ke depan akan menjadi gereja yang mengalami progres, mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan, mengalami peningkatan dalam pergerakan Tuhan, sehingga memberi dampak dan pengaruh bagi kesejahteraan Kota Makassar dan juga bangsa kita Indonesia. Walaupun di tengah kondisi keadaan di masa pandemik seperti sekarang ini, Gereja Petra Makassar akan menjadi gereja yang berdimensi kerajaan Allah, gereja yang tidak akan tergoncangkan oleh dimensi alam maut, menjadi gereja eklesia, yaitu menjadi parlemennya Tuhan di Kota Makassar untuk membawa transformasi, membawa kegerakan, membawa pemulihan, membawa perubahan di Kota Makassar, sehingga menjadi berkat dan kesaksian di Kota Makassar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesaksian saya bersama keluarga dan juga pelayanan di Kota Tomohon, kami sangat bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini, sampai saat ini kami semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam pemeliharaan, dalam penjagaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak ada satupun dari kami, baik dari keluarga maupun juga jemaat Tuhan di Kota Tomohon ini yang mengalami dampak COVID-19. Bahkan di tengah masa sulit seperti sekarang ini, kami bisa melihat dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa terus kami alami dan kami rasakan, sehingga sampai hari ini, sampai saat ini kami bisa tetap kuat, bisa tetap berdiri teguh, bisa strong, bisa sehat rohani, jasmani, bahkan kami bisa mengalami kehidupan yang limpah dengan damai sejahtera, kehidupan yang limpah dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan kemenangan, mengalami dan melewati menghadapi setiap kesulitan, tantangan kehidupan. Kami bisa melaluinya semua karena berkat kasih, karunia, pertolongan, penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan dalam kehidupan kami sebagai keluarga dan juga hamba Tuhan dalam pelayanan, apa yang kami perlukan dan kami butuhkan untuk keluarga dan pelayanan itu semua tersedia, tercover dengan baik. Tuhan mengadakan apa yang kami perlukan, kami butuhkan untuk pelayanan di tempat ini. Bahkan kami sendiri bisa menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi jemaat, bagi lingkungan di tempat kami berada, sehingga
Tuhan dipermuliakan, ya, mana kami tinggal di kota Tomohon ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kami tidak pernah mengalami kekurangan, ya, tidak khawatir, tidak takut, ya, tidak stres dengan kehidupan apalagi di masa pandemik ini. Karena kami percaya Tuhan selalu menolong kami, menjaga kami, memberkati kami, dan itu menjadi realita yang kami alami, kami rasakan selama, ya, kami ada di kota Tomohon, terlebih khusus ketika masuk di masa pandemik ini, ya. Kehidupan kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah masa pandemik, masa sulit, masa sukar seperti saat ini, kalau kita terus memprioritaskan Tuhan, kalau kita terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara, ya, maka firman Tuhan katakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, itu semua akan ditambahkan kepada kita. Amin. Ya, saya percaya bahwa semua yang menjadi kebutuhan, keperluan kita secara jasmani lahiriah itu sebenarnya hanyalah bonus, ya, efek samping dari kehidupan kita yang akurat dengan Tuhan, ya, akurat dengan firman-Nya, ya. Makanya mari kita sungguh-sungguh, ya, mengutamakan dan memprioritaskan untuk apa? Untuk membangun kehidupan rohani kita, ya, membangun kehidupan Kristus yang ada di dalam kita. Maka saya percaya berkat Tuhan yang akan mengikuti kita, berkat Tuhan yang akan mengejar kehidupan kita, ya. Nah, kami sebagai hamba Tuhan, ya, kehidupan kami yang kami alami selama ini, ya, itu bukan tergantung dari situasi keadaan yang terjadi di dunia ini, ya, tetapi kehidupan kami itu tergantung, ya, dari Tuhan, ya. Kenapa? Karena kami ini adalah representasi dari kerajaan Allah di bumi ini, sehingga kami mempercayai, meyakini dan melihat dengan realita terjadi dalam hidup kami, ya, Tuhan yang menyediakan, mengadakan apa yang kami perlukan, kami butuhkan, ya. Nah, karena itu krisis dan keadaan yang sulit yang terjadi seperti saat ini itu tidak mempengaruhi, menggoyahkan kehidupan kami, keluarga dan juga pelayanan. Justru dengan keadaan seperti sekarang ini, ya, membuat kami semakin teguh, semakin kuat di dalam iman, semakin strong kehidupan rohani kami, ya, terus bergiat, bersungguh-sungguh, bertekun dalam panggilan Tuhan, ya. Makanya kami boleh melihat, ya, jawaban dan pertolongan Tuhan itu selalu datang dalam kehidupan kami, ya. Firman Tuhan dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku, itulah yang kami hidupi dan kami alami, menjadi realita dalam keluarga, di dalam pelayanan kami, ya, bersama dengan jemaat, ya. Kami semua bisa melalui setiap tantangan, kesulitan, ya, karena kami mau mengandalkan Tuhan, karena kami mau mengutamakan Tuhan. Haleluya, ya. Karena itu di masa pandemik seperti sekarang ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ayo kita terus mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya, bahwa Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah akan membiarkan kita, meninggalkan kita. Dia tidak akan melepaskan kita dari genggaman tangan-Nya, ya, di tengah situasi kondisi yang sulit hari-hari ini, ya. Karena kita ini sebenarnya adalah milik kesayangannya Tuhan, ya. Tidak akan dibiarkan kita berjalan sendirian, tidak akan ditinggalkan kita, ya. Keadaan sulit dan sukar yang Tuhan izinkan di masa pandemik ini sebenarnya itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ada kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Itulah gereja Tuhan, ya. Ada kerajaan yang tergoncangkan, tetapi ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu saudara dan saya sebagai kerajaan Allah, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita menaruh pengharapan kita kepada dunia ini, ya, kepada uang, kepada kekayaan, kepada jabatan, posisi, kedudukan, ya. Karena semua itu nanti tidak akan bisa menolong Anda, ya. Tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada Anda, ya. Tetapi taruhlah pengharapan kita, taruhlah pengharapan Anda kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Maka kita akan melihat pembelaan, pertolongan Tuhan itu selalu akan nyata dalam kehidupan kita, ya. Saya percaya bahwa
Kehidupan kita ya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan berjanji tidak sekali-kali Dia meninggalkan dan melepaskan kita, sebab Dia Allah Immanuel yang setia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Luar biasa sekali, saya berharap apa yang beliau sampaikan bisa menguatkan kita semua. Kalau kita lihat Yosua dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Di sana diceritakan bagaimana ketika Yosua bersama bangsa Israel sedang menghadapi sungai Yordan. Bapak Ibu bisa bayangkan Yosua beserta dengan Israel muda yang tidak pernah punya pengalaman-pengalaman yang lain selain waktu mereka melewati Laut Teberau bersama dengan Musa. Saat itu Yosua masih sangat kecil, masih muda. Satu-satunya yang dia tahu adalah cara membelah laut adalah dengan mengangkat tangan, dan ketika Musa mengangkat tangan, laut terbelah. Tetapi apa yang terjadi ketika Yosua tanya kepada Tuhan, Tuhan, kami menghadapi laut, kami menghadapi sungai Yordan. Apa yang harus kami lakukan? Di belakang ada musuh sedang mengejar. Kita harus lewati sungai ini. Apakah kita harus pakai cara yang lama? Apakah kita harus pakai caranya Musa? Tapi Tuhan berkata, jangan pakai caranya Musa. Tuhan kasih strategi sendiri untuk Yosua. Apa strateginya? Tuhan berkata, kumpulkan 12 suku Israel dan angkat tabut Tuhan dan berjalan injakkan kaki masuk ke dalam air sungai Yordan, dan ketika engkau melewatinya maka engkau akan melihat mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita berpikir Tuhan itu akan pakai cara yang dulu. Padahal setiap musim Tuhan punya caranya masing-masing. Tuhan bisa bekerja dengan cara seperti cara yang Musa pakai, yaitu mengangkat tangan. Tetapi Tuhan juga bisa menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan cara jalan terus walaupun kelihatannya air sungai itu belum terbelah. Apa yang terjadi ketika mereka jalan? Tiba-tiba air sungai itu terbelah dan menjadi dinding air yang sangat tinggi sehingga orang Israel bisa melewati sungai Yordan sampai ke ujung. Saya tidak tahu sungai Yordan apa yang sedang kita hadapi hari ini. Anda mungkin sedang punya sungai Yordan berupa sakit penyakit. Anda punya sungai Yordan berupa masalah di dalam bisnis, masalah di dalam keluarga Anda, masalah dengan suami, istri, anak, orang tua. Saya tidak tahu. Semua orang punya sungai Yordannya masing-masing. Semua orang punya tantangan hidupnya masing-masing. Semua orang punya perjuangannya masing-masing. Tapi kalau dulu Tuhan bisa menolong Musa, maka Tuhan yang sama akan menolong Yosua. Dan ketika caranya berbeda, tetapi kuasa yang sama tidak berbeda. Dulu kalau Tuhan bisa menolong kita dengan segala situasi yang ada, maka saat ini Tuhan yang sama juga akan menolong kita dengan tantangan yang ada. 49 tahun gereja Petra berdiri. Kalau Tuhan bisa menolong gereja Petra dari gereja kecil dengan begitu banyak pergumulan, kemudian Tuhan memberikan tantangan yang baru, Tuhan kasih, Tuhan janji, yaitu tidak akan mempunyai gedung yang besar, tetapi harus menunggu 12 tahun lamanya. Mungkin itu yang sedang kita hadapi hari ini. Tapi seperti kata Tuhan kepada Yosua, teruslah berjalan, injakkan kakimu ke dalam air. Tidak masalah air itu seberapa dalamnya, tetapi kuasa yang Tuhan berikan akan sanggup membelah air itu sehingga engkau bisa melewati di tengahnya. Ada banyak pergumulan yang dialami oleh gereja Petra di Makassar maupun gereja Petra di seluruh cabang-cabang di seluruh Indonesia.
Ada banyak pergumulan yang jemaat Tuhan sedang lewati. Tapi saya yakin dan percaya ketika Tuhan bisa menolong kita di waktu yang lalu, kuasa yang sama akan sanggup menolong kita menghadapi semua situasi kita ke depan. Tetapi satu hal, jangan berhenti, teruslah berjalan. Itu pesan Tuhan kepada Yosua, teruslah berjalan. Cara Tuhan bisa berbeda-beda. Tetapi nantikan kuasa Allah. Caranya bisa berbeda dengan cara yang kita pikirkan. Cara Tuhan bisa sangat berbalik arah dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi ketika Tuhan menyertai kita, tidak ada yang bisa menghentikan langkah kita. Ketika Tuhan menyertai kita, maka tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup untuk menahan kuasa Allah. Apapun tantangan yang saudara hadapi hari ini. Mungkin dokter sudah mengatakan kankermu adalah stadium terakhir. Mungkin rekening bankmu sudah sangat-sangat tipis. Bahkan mungkin sudah tidak bersisa lagi. Mungkin bisnismu saat ini sedang jalan turun. Tetapi ingat, teruslah berjalan. Karena kuasa yang Tuhan bisa berikan, mujizat yang pernah Tuhan lakukan di waktu yang lalu untuk hidup kita, maka mujizat itu juga masih sanggup untuk terjadi di hari-hari ini. Saya berdoa di ulang tahun yang ke-49 Gereja Petra, dimanapun Anda berada, para jemaat Tuhan di seluruh Indonesia, Anda yang sedang nonton di rumah, ada yang sedang nonton bareng di gereja masing-masing, dimanapun Anda ada. Ingat, Tuhan bisa pakai cara yang berbeda antara cara Musa dan cara Yosua, tapi kuasanya tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Ku bersyukur karena kebaikan-Mu. Kau rela disiksa karena diriku. Sayang Kau jadikan baru. Bersyukur atas karunia-Mu. Ku bersyukur karena kesetiaan-Mu. Kau berbagi gantikan diriku. Ku jadi. Sekali lagi mari nyanyikan bersama-sama pujian ini. Bersyukur atas anugerah-Mu. Ku bersyukur karena kebaikan-Mu. Kau rela disiksa karena diriku. Semuanya Kau jadikan baru. Bersyukur atas karunia-Mu. Ku bersyukur karena kesetiaan-Mu. Kau lambatiku gantikan diriku. Hidupku jadi milikmu. Tundukkan kepala, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, Engkau melihat apa yang sedang menjadi tantangan setiap kami. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Ada anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan di sekolahnya, di kampusnya, di pekerjaannya, di bisnisnya, di keluarganya. Ada yang sedang menghadapi sakit penyakit. Ada yang sedang menghadapi sungai Yordan yang begitu besar, yang tampaknya mustahil untuk diseberangi. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Tuhan bisa menyertai Musa di zamannya, Tuhan juga bisa menyertai Yosua di zamannya. Tuhan juga bisa menyertai kami di zaman kami.
Kami tahu Tuhan, hidup di zaman ini bukan hal yang mudah dengan berbagai tantangan yang ada. Dengan segala sesuatu yang sedang kami hadapi. Ada yang sedang menghadapi berbagai tantangan COVID dan lain sebagainya. Tapi kami percaya kuasa Allah tidak pernah terlambat dan janji Tuhan ya dan amin. Karena janji Allah yang mengatakan kami akan jadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun, di atas dan bukan di bawah, diberkati saat keluar dan diberkati saat masuk. Janji Tuhan, kami akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa dan kami sendiri tidak akan meminjam. Janji Tuhan, orang-orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Hamba berdoa hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di seluruh Indonesia, jemaat Gereja Petra yang sedang menyaksikan acara ini, yang sedang menyaksikan program ini. Bukan tanpa kebetulan ketika kami menyaksikan hal ini, hamba berdoa kuasa Allah turun atas mereka, turun atas kami semua. Pergumulan kami ada di dalam tangan Allah. Pergumulan kami Tuhan yang tahu, tetapi kami tahu Tuhan mau kami tetap berjalan dan tidak ada yang berhenti, tidak ada yang menjadi lelah, tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang letih lesu. Karena kami tahu kuasa Allah akan memampukan kami meraih dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Kamu berdoa saat ini, terima berkat Allah, terima kesembuhan Allah, terima berkat kasih karunia, damai sejahtera atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas hidupmu, atas bisnismu, atas pekerjaanmu, atas masa depanmu, atas keluargamu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan berjanji membuatnya berhasil dan mendapat untung 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan kuasa Allah itu menyertai engkau sampai selama-lamanya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama, katakan. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Ku bersyukur karena kebaikan-Mu. Kau rela disiksa karena diriku. Semuanya Kau jadikan baru. Ku bersyukur atas karunia-Mu. Ku bersyukur karena kesetiaan-Mu. Kau telah mati untuk gantikan diriku. Hidupku jadi milik-Mu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita tiup sama-sama, 1, 2, 3. Happy birthday! Kita akan menyaksikan pesan gembala berikut ini. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun untuk keberadaan Gereja Petra di Kota Makassar selama 49 tahun. Bahkan selamat ulang tahun juga untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di misi-misi. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi Tuhan yang datang kepada Anda memberikan salam damai sejahtera. Itu lebih daripada salam kami berdua. Ya, secara manusia kami masih tidak bisa bertatap muka, tapi kami bertemu
di dalam kasih Tuhan, di dalam doa, dan walaupun sekarang lewat online, biarlah ini membuat hati kami bersuka cita, boleh melihat Bapak Gembalanya masih ada di tengah-tengah kita semuanya. Itu hanya oleh karena kasih dan kemurahannya Tuhan, sampai hari ini sekalipun belum bisa menyampaikan firman Allah, tetapi hatinya menggebu-gebu untuk ingin satu saat mengunjungi Anda semua yang ada di daerah-daerah misi. Tuhan memberkati kita semuanya, dan sebagai ungkapan untuk pesan dari Bapak Gembala yang akan saya sampaikan seperti kata firman Allah, sebab saya tahu hati kami berdua adalah hati yang sungguh-sungguh ingin memberikan hidup kami seutuhnya buat Tuhan dan buat kita sekalian, keluarga Petra dimanapun Anda berada. Kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa jika ia juga seorang murid. Sekarang, bukankah kami sekarang sedang merasa ketakutan semua dengan pandemi COVID-19? Sehingga saya tahu mungkin saudara ada yang secara ketakutannya, kecemasannya bereaksi tidak berani kemana-mana. Karena banyak kematian-kematian karena COVID-19. Tetapi di sini justru apa yang menggentarkan seluruh dunia ini buat kami anak-anak Tuhan, seperti kata Kisah Rasul ini di dalam ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Ini yang perlu kita ketahui. Apapun bisa terjadi di seluruh muka bumi ini, tapi bukankah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tinggalkan damai sejahtera untuk kita sekalian. Dan itu betul-betul kalau damai sejahtera Allah menyertai kita dalam situasi apapun, ada jaminannya. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu bimbang dan ragu, karena Tuhan itu Immanuel, Allah menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bahkan di sini di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini: sesudah itu semua orang percaya di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria hidup dengan tenang dalam perlindungan Allah. Ada kata dalam perlindungan Allah. Sebab itu pesan kami kepada seluruh jemaat Petra, jangan sampai di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, saudara tidak mengandalkan Tuhan, kebingungan, sehingga jaminan Allah dalam Kisah Rasul 9 ini di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria hidup dengan tenang. Ini sudah jaminan dalam perlindungan Allah. Sebab itu jangan sampai ada orang dalam keadaan seperti ini menjauh dari Tuhan karena di rumah saja tidak bisa kemana-mana, stres, depresi, melihat keadaan makin lama makin menjepit. Mungkin ada yang dalam soal keuangan, dalam soal kesulitan mendidik anak-anak yang makin hari mungkin makin berontak kepada orang tua, atau kehancuran rumah tangga di mana-mana karena suami istri bertengkar karena tidak ada pekerjaan atau soal keuangan. Padahal di sini Tuhan berjanji di seluruh Yudea, Galilea, Samaria hidup dengan tenang dalam perlindungan Allah. Berarti ada damai, tidak ada perselisihan atau kesalahpahaman atau saling celah-mencela dan cakar-mencakar, kata surat Galati kalau tidak salah, atau dalam terjemahan yang lain saling menghancurkan, melainkan saling mengasihi dan saling melayani. Ini yang Tuhan inginkan. Justru dalam keadaan seperti ini kita mempraktekkan firman Tuhan.
Kalau firman Tuhan ada di dalam hati kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka keadaan ini akan terjadi di dalam seluruh jemaat Petra dimanapun Anda berada. Dan di sini dikatakan lagi, ayatnya belum selesai tadi, Kisah Rasul 9 ayat 31. Bukan dalam keadaan damai saja. Jemaat itu dibangun, berarti jemaat itu tetap terbangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka hidup dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan Yesus, sekalipun mungkin Bapak Gembala belum bisa menyampaikan firman Allah. Berarti harus tetap menghargai firman Allah, sekalipun anak-anak rohaninya yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Allah, asal tidak menyimpang dari kebenaran Allah seperti yang sudah diajarkan oleh Bapak Gembala. Dan selalu di sini dikatakan hidup dalam takut akan Tuhan dan Roh Kudus, ini kata firman Tuhan dalam terjemahan yang lain, dan Roh Kudus selalu menguatkan mereka. Berarti kita selalu menghadirkan Roh Kudus dalam setiap kegiatan yang kita kerjakan, sehingga dikatakan lagi jumlahnya mereka semakin bertambah banyak. Banyak bukan soal jumlah kuantitasnya, jiwa-jiwa dikirim Tuhan, tapi kualitasnya. Kan Tuhan ingin supaya jemaat ini semakin hari menjadi serupa dengan gambarnya Dia sendiri. Nah, kalau Roh Kudus yang bekerja, pasti akan terjadi mujizat-mujizat. Karena ini sudah tertulis, kita kalau baca seterusnya di bawah, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Eneas itu terkena lumpuh, tidak bisa jalan selama 8 tahun. Taruhlah, Bapak Gembala sekarang belum bisa berdiri untuk menyampaikan firman Allah. Tapi kalau kita tetap menghargai firman Allah dan bergantung kepada Roh Kudus, maka satu hari janji Tuhan akan membangkitkan Bapak Gembala lagi, tanpa harus dibatasi bisa jalan atau sekarang tidak. Karena saya percaya kalau ini terjadi, lawatan Allah, Roh Kudus bekerja, dan ini akan membuat di sini dikatakan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan banyak hiburan di tengah-tengah kesulitan. Dan itu pun kami sudah mengalaminya sebelum Anda mengalami. Mungkin kami hampir tiap hari dilawat oleh Tuhan secara pribadi. Dan di sini juga ada kebangkitan dari Dorcas. Jadi ada pria, ada wanita. Berarti kita tumbuh bersama. Wanita juga bangkit untuk kerajaan Allah. Sebab kita tahu bahwa sekarang banyak kematian-kematian rohani. Tapi orang yang punya hati berdoa untuk ini ya, orang-orang yang sudah mungkin karena COVID-19 ini banyak rohani-rohani yang sudah lemah, imannya sudah goyah. Marilah kita sekarang jemaat Petra di dalam ulang tahun kita yang ke-49. Habis 49 tahun ke-50. 50 itu adalah tahun Yobel, tahun kebebasan. Semua orang akan dilepaskan dari roh perbudakan apapun. Orang-orang muda juga kalau boleh yang terikat narkoba, percayalah itu bukan jalan keluar untuk Anda merasakan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan kita ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan ada banyak di sini mujizat yang kita lihat, bahkan lagi dituliskan itu di dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-42. Di situ dikatakan peristiwa ini tersiar di seluruh Yudea, Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi karena kita bangkit, maka nanti kabar tentang Yesus Kristus, itulah kabar keselamatan ini akan tersiar di seluruh Yope. Bukan karena pekerjaan kita ini semua, karena Tuhan sedang melawati umatnya. Dan marilah kita sekarang mencontoh apa yang dilakukan oleh wanita Samaria. Sesudah dia
berjumpa dengan Yesus dan mengalami lawatan Allah, sehingga saat itu hidupnya berubah. Dan ayat terakhir saya bacakan itu, Yohanes pasal 4, supaya saudara yang mungkin tidak percaya atau cuma mendengar sekarang boleh membaca sendiri. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang saya tidak cerita perjumpaannya, saudara nanti baca sendiri, tapi ayat 28. Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu bukan ayat 31, tapi kita lompat ke ayat yang ke-39. Jadi wanita Samaria itu dia tinggalkan buyungnya, dia lari ke kota untuk memberitahu ada Yesus yang sudah mengubah hidup saya. Mari kita datang dan lihat sendiri. Dia tidak tahu kalau Yesus itu mau hilang atau tidak, dia tidak peduli. Dia lekas itu dorongan siapa kalau bukan dorongan Roh Kudus. Apalagi waktu itu Roh Kudus belum turun. Sedangkan kita sudah dipenuhkan semua oleh Roh Kudus yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Kemudian di sini ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, bukan masih mau percaya. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Jadi jadilah wanita-wanita perkasa Tuhan yang bukan ceritanya cuma kita bergosip tetangga, gosip orang lain. Mari kita pakai mulut lidah kita untuk bersaksi dari kasih Tuhan, bukan untuk mengeluh persoalan-persoalan, curhat ke sana kemari, tidak. Kemudian dikatakan lagi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia jujur, dia tidak menutupi, dia sudah mengatakan apa yang kuperbuat. Bahkan semua orang tahu siapa dia kan. Ketika orang-orang Samaria, perhatikan ini, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Tuhan setuju atau tidak kalau ada orang haus akan Yesus? Inilah zaman kemurahan Allah. Dia bisa dipintai pertolongan, dia bisa menunggu kita, dia bisa menjawab setiap kebutuhan kita. Kemudian ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya besar, perkataannya Yesus. Tadi karena kesaksian perempuan sudah banyak bukan? Nah sekarang lebih banyak lagi karena mereka mendengar sendiri firman Allah yang keluar dari mulutnya Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wah, ini kalau seluruh jemaat Petra hadiah ulang tahun dari Tuhan kita minta. Mungkin secara online tampaknya kita tidak ada lagi acara-acara yang seperti biasanya, tapi mari kita bersama-sama minta kepada Tuhan. Mulai dari kami, Bapak Gembala tentu hatinya juga seperti ini. Kita bersama-sama memberitakan kepada dunia bahwa hanya ada Yesus saja yang menjadi juru selamat dunia. Jadi bukan juru selamatnya umat Kristen saja. Semua yang mau mendengarkan perkataannya. Kami hanya saksi-saksi Tuhan. Sabtu mulai hari ini bangkit menjadi saksi-saksi Kristus yang tidak terpuruk hanya berbicara soal pandemi COVID-19. Tapi mari kita bicara sekarang. Kapan Yesus kembali? Aku sudah siap untuk terangkat bersama dia masuk dalam kerajaannya yang kekal. Biarlah pesan ini merupakan pesan yang spesial untuk kita semua, supaya tetap kuat di dalam melayani Tuhan. Dan tadi itu
Biarlah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saling mengasihi dan saling melayani, bukan saling cakar-mencakar, saling menghancurkan, saling celah-mencelah, tidak untuk siapapun, bukan untuk gereja kita yang hebat. Tidak ada gereja yang sempurna, semua punya kekurangan, tapi Tuhanlah yang akan menyempurnakan. Kalau kita semua mentaati akan apa yang Tuhan mau, menjalankan amanat agung Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka sungguh kasih Allah sudah sempurna di dalam kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku bersyukur atas anugerah-Mu, ku bersyukur karena kebaikan-Mu. Kau rela disiksa karena diriku, semuanya Kau jadikan baru. Ku bersyukur atas karunia-Mu, ku bersyukur karena kesetiaan-Mu. Kau rela hidupku jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah menyelesaikan kebaktian kami. Tuhan menyertai kami dari awal sampai akhir kebaktian ucapan syukur ulang tahun Gereja Petra yang ke-49. Dan saat ini hamba berdoa, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah segala sesuatu yang kau kerjakan, diberkati keuanganmu, diberkati masa depanmu, diberkati sekolah dan kuliahmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Karena janji Tuhan, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, akan naik dan bukan turun, di atas dan bukan di bawah. Diberkati saat masuk, diberkati saat keluar. Janji Tuhan, engkau akan jadi terang buat kota dan bangsa di mana engkau berada. Terima berkat Allah, kesehatan yang baik, pemulihan dari Tuhan menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan